Selamat siang Pak Alfi. Ya, selamat siang Bu Risris. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Risris baik. Oke. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Alfi. Gimana Pak Alfi kesibukannya? Semakin sibuk ya? Ya, alhamdulillah Bu, semakin dipercaya itu ke kepala sekolah. Oke, mantap. Semangat Pak Alfi Ya, gitu. tetap semangat Bu. Begini katanya Pak Alfi mau mengadakan coaching ya? Oh iya betul Bu, kemarin kebetulan saya sudah berencana. Bu Ira itu kan mengadu kepada saya katanya ingin ngobrol gitu, kayak dia punya masalah. Oke. Nah, dalam coaching ini Pak Alfi mau coaching dengan Bu Ira. Kompetensi apa sih sebenarnya yang ingin Pak Alfi kembangkan gitu dari coaching ini? Ya kebetulan Bu, saya ingin mengembangkan saya itu di harian penuh ya Bu ya saat coaching. Jadi saya ingin pula mendengarkan keluh kesah. Betul. Menjadi pendengar yang baik gitu ya. Pendengar yang baik. Iya. Terus bagaimana kalau menurut Bapak nih nanti yang ingin diamati oleh saya bagian mananya? Kebetulan Bu, saya ingin Ibu itu mengobservasi saya apakah pelaksanaan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau betul. apakah ada kekurangan gitu Bu. Jadi kan nanti sebagai Apakah perbaikan juga gitu. Sudah ini ya, sudah continue ya dari mulai tirtanya gitu ya, sudah sesuai dengan alurnya ya gitu ya. Oke, nanti saya akan berusaha melihat mengamati apa yang dilakukan oleh Pak Alfi. Kebetulan hari ini juga saya tidak ada pekerjaan Pak Alfi. Nanti saya insya Allah lah bisa menjadi observer ya Pak Alfi ya. Nah harapan Pak Alfi nih diobservasi sama saya apa Pak hari ini? Harapan saya mungkin nanti kedepannya gitu Bu, saya bisa tetap bisa menerapkan metode tirta ini baik di coaching dengan Bu Ira yang akan saya lakukan dengan yang lain juga sebagai pembelajaran juga buat saya gitu. Iya betul. Soalnya kalau coaching itu melaksanakan coaching itu memang harus terus-terusan ya Pak ya, harus jadi kebiasaan. Nah itu baru kita akan sesuai dengan alurnya gitu ya Pak ya. Oke Pak Alfi, kita mulai saja coachingnya ya. Selamat siang Pak Alfi. Ya, selamat siang Bu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ira? Alhamdulillah Pak Alfi, saya sehat. Bagaimana kabar Pak Alfi? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Katanya mau cerita aja kemarin ya. Iya mau cerita Pak. Apa Bu? Gini Pak, kebetulan saya pada tahun pembelajaran sekarang kelas 5 itu muridnya ada 41 Pak. Jadi masalah saya adalah saya merasa takut tidak bisa melayani kebutuhan murid-murid saya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus dapatkan gitu Pak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Mungkin masalah ini bukan hanya Ibu ya yang mengalami. Itu tujuan dari diskusi kita hari ini adalah Ibu ingin tahu apa yang harus Ibu lakukan ya supaya murid-murid Ibu itu mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama rata mungkin ya Bu ya. Betul Pak, saya ingin mengetahui solusi-solusi apa supaya murid-murid saya mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini? Yang sudah saya lakukan, saya belajar untuk memahami cara belajar murid-murid saya yang 41 itu. Kemudian saya juga mengelompokkan murid-murid saya itu ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan cara belajar mereka. Kemudian saya juga sudah melakukan tanya jawab dengan orang tua seperti apa belajar mereka di rumah, kemudian cara belajar mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh ada murid saya yang suka sekali ketika pembelajaran itu berbentuk audiovisual. Tetapi ada juga murid saya yang memang cenderung pemalu. Jadi saya sekarang berada di tahap pengenalan kebutuhan belajar murid saya, Pak. Lalu menurut Ibu yang menjadi tantangan Ibu selama ini itu apa ya Bu ya? Tantangan yang saya hadapi itu adalah banyaknya murid, Pak. Jadi saya harus memilah dan memilih cara belajar murid-murid saya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang menjadi tantangan itu adalah banyaknya. Jadi saya itu tahun kemarin nih Pak, saya memiliki murid itu 27 orang. Sekarang 41. Tantangan tersendiri karena saya harus mengenali ke 41 murid itu supaya saya tahu kebutuhan belajar mereka itu seperti apa.
Lalu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai itu apa ya? Yang saya butuhkan yang pertama adalah kolaborasi ya Pak, karena pembelajaran ini tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi. Yang pertama, saya ingin mendapatkan dukungan dari orang tua murid, kemudian saya juga ingin mendapatkan dukungan dari rekan sejawat, dan pastinya saya ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah Pak, agar apa yang saya lakukan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan seperti itu. Kemudian Bu, menurut Ibu nih, dari skala 1 sampai 10, nah Ibu ini ada di posisi berapa dalam untuk mencapai tujuan ini Bu? Saya sekarang berada di posisi 7 ya Pak. Saya baru tahap pengenalan, karena kan kemarin saya isi MPLS itu memang saya gunakan untuk mengenali cara belajar anak, mengenali latar belakang dari keluarga itu secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap gaya belajar murid-murid saya. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya setelah memang saya mengetahui kebutuhan belajar murid-murid saya akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Saya tidak akan memaksa murid saya yang memang tidak suka gitu ya, tidak suka dengan pembelajaran, misalkan terus-menerus metode ceramah, berarti saya harus belajar lagi bagaimana mengaktifkan pembelajaran agar memang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian Bu, dalam melaksanakannya kira-kira butuh berapa lama Bu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai ini? Saya punya cita-cita ya Pak, mudah-mudahan sekitar 1 bulan ke depan saya sudah mengetahui bagaimana cara belajar, kemudian saya juga sudah tahu kebutuhan belajar murid-murid saya itu seperti apa, supaya saya lebih mudah lagi untuk mengembangkan pembelajaran di kelas. Nah, ini kan 1 bulan ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu dalam waktu 1 bulan itu bisa mengukur keberhasilan rencana yang Ibu rencanakan tadi itu untuk mencapai tujuannya itu? Mungkin untuk mencapai tujuan tersebut, saya melihat dari bagaimana respon belajar murid ya. Apakah ketika awal pasti akan berbeda. Lalu saya amati, saya analisis juga setelah 1 bulan bagaimana respon belajarnya. Apakah yang saya lakukan sudah sesuai? Ketika sudah sesuai, berarti saya tinggal melanjutkan. Tapi ketika belum sesuai, berarti harus ada refleksi dari diri saya, bagaimana saya lebih mengenali lagi kebutuhan belajar murid-murid saya. Sekali Ibu ya rencananya. Dan kalau begitu Bu, kapan Ibu akan memulai menjalankan rencana yang Ibu rencanakan ini? Saya akan memulainya di awal tahun pembelajaran. Saya sudah mulai dengan kegiatan MPLS di kelas. Insya Allah akan terus berlanjut ya Pak, karena memang saya membutuhkan waktu juga untuk betul-betul mengenali kebutuhan dan gaya belajar murid saya. Bagus Bu ya. Nah, lalu untuk mencapai tujuan ini, siapa yang akan Ibu ajak berkolaborasi? Kebetulan saya akan mengajak ada teman saya sama-sama mengajar di kelas PASC, ada Ibu Entin, dan saya juga mau minta tolong nih ke Pak Alpi supaya saya diberikan umpan balik apa yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Bagaimana Pak Alpi nanti bisa memberikan sarannya juga untuk saya seperti itu. Ya baik Bu, sepertinya Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Dari yang Ibu ceritakan tadi, kemudian cara menjawab apa yang saya tanyakan. Nah kalau begitu Bu, untuk mengukur keberhasilan tindakan yang Ibu lakukan, kira-kira siapa yang dapat memantau perkembangannya? Untuk memantau perkembangan mungkin saya akan melakukan sendiri. Kemudian juga saya akan meminta bantuan teman saya, Bu Entin, salah satu guru yang mengajar di kelas PASC. Kemudian juga saya akan meminta kepala sekolah juga untuk memonitoring apa yang sudah saya lakukan. Baik Bu, kalau begitu semoga permasalahannya segera selesai ya Bu ya.
Amin ya Allah ya Dan Rabbal jika Alamin. Ibu memerlukan bantuan saya dengan senang hati untuk membantu. Oh baik Pak, nanti saya juga akan meminta bantuan Pak Alpi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya membutuhkan umpan balik dari apa yang sedang saya laksanakan. Mudah-mudahan Pak Alpi nanti nggak ini ya Pak, nggak kaget lagi kalau saya meminta bantuan Pak Alpi lagi. Alpi, terima kasih banyak sudah membantu saya. Alhamdulillah, saya sekarang sudah merasa lega, Pak Alpi. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa terrealisasi, Pak. Amin, sama-sama ya Bu ya. Oke, Pak Alpi, kita ketemu lagi. Sudah melakukan coaching tadi ya? Iya Bu, Oke. selesai melakukan coaching Udah ya. bersama Bu Ira. Bagaimana perasaan Pak Alpi setelah melakukan coaching? Perasaan saya alhamdulillah Bu sekarang menjadi lebih tenang ya. Oke. Setelah mendengar curhatan-curhatan dari Bu Ira tentang permasalahannya. Iya. Kemudian menurut Bapak ya, penilaian Bapak terhadap performa atau tadi Bapak sudah meng-coaching Bu Ira itu dalam melaksanakan coaching itu bagaimana? Kalau menurut saya itu performa saya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dimulai dari tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya apa, perencanaan sudah yang sesuai ya, sudah sesuai alurnya ya dari alur Tirta ini. Kenapa sampai bisa menilai begitu? Saya sudah merasa memenuhi alur Tirta ini. Ya karena ketika saya mendengar curhatan-curhatan Wirat, ya. sudah sangat sudah iya, sesuai ya dengan sesuai alur yang saya tanyakan gitu. Kemudian boleh saya menyampaikan pengamatan saya tadi Pak Alpi? Boleh. Oke. Sudah bagus sekali Pak Alpi sudah melaksanakan coaching tadi ya. Di sini sudah terlihat alur Tirtanya ada, sudah diidentifikasi, sudah ada reaksi dan sampai dengan terakhir itu sudah sesuai lah dengan alur Tirta gitu ya Pak ya. Nah, kemudian selanjutnya hal yang selanjutnya akan Bapak Alpi kembangkan nih dalam pelaksanaan coaching tadi itu apa ya? Bu, salah satunya ya saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya di memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oke. Soalnya kan kalau saya perhatikan tadi ya saya juga memperhatikannya. Saya masih pertanyaan-pertanyaan yang standar gitu Bu. Iya, betul. Harus lebih menggali ya Pak ya. Betul. Gitu ya. Dari diskusi kita hari ini nih sudah terbayang oleh Pak Alpi. Ini nih yang saya ingin tingkatkan dalam coaching gitu. Apa coba kompetensi apa yang harus benar-benar ditingkatkan gitu kalau menurut Pak Alpi? Kalau menurut saya kompetensinya yang tadi ya Bu ya, dari memberikan pertanyaan yang bobot itu saya itu kalau saya pribadi itu masih kurang dalam memberikan pertanyaannya gitu. Kalau mendengarkan tadi ketika mendengarkan dengan seksama gitu ya Bu dari awal sampai akhir masalahnya ternyata lebih tergali. Nih sebagai penutup Pak Alpi dari kegiatan coaching yang tadi Pak Alpi lakukan dengan Bu Ira gitu ya. Ya menurut Pak Alpi nih dari kegiatan tadi apa yang didapat, yang dirasa nih setelah observasi ini saya merasakan setelah diobservasi oleh saya gitu ya tadi pelaksanaan coaching Pak Alpi ke Bu Ira itu bagaimana perasaan? Perasaan saya ketika diobservasi oleh Ibu awalnya saya tegang ya Bu ya, karena takut salah gitu. Salah ya, cuma tapi tapi ketika berjalan mendengarkan curhatan Bu Ira, otomatis ya menjadi lebih tenang, nyaman. Walaupun misalkan walaupun di depan saya ada Ibu, tapi saya anggap saja ini sebagai rekan saya. Iya betul Pak Alpi, betul. Oke Pak Alpi, terima kasih untuk observasi hari ini. Saya rasa cukup ya Pak Alpi ya. Di sini saya lihat Pak Alpi sudah sangat hebat sekali. Lanjutkan Pak Alpi ya untuk coaching yang lain, teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Alpi. Selamat siang Bu Rizris. Selamat siang Bu Ira. Apa kabarnya hari ini Bu Rizris? Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu Ira. Bu Ira bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat.
Saya dengar hari ini Bu Risris akan melaksanakan coaching dengan Pak Alpi. Iya, Apakah itu benar? betul. Iya betul. Saya akan melakukan coaching karena kemarin Pak Alpi sudah menghubungi saya. Katanya ada salah satu permasalahan yang beliau ingin diskusikan dengan saya, Bu. Oke, Gitu. baik. Sebelumnya izinkan saya mengobservasi Ibu dulu ya, Bu ya. Boleh. Kompetensi coaching apa yang Iya. akan Ibu kembangkan pada kesempatan kali ini? Sepertinya yang memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Itu mungkin harus saya gali lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang harus lebih menggali dari permasalahan yang coach saya alami mungkin ya Bu ya. Itu mungkin Bu. Oke, baik Bu. Lalu bagian mana yang Ibu inginkan saya amati? Oh nanti Bu, nanti ketika saya melakukan coaching, saya ingin Ibu mengamati apakah pertanyaan yang saya ajukan sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, karena biasanya karena kita melaksanakannya spontan, biasanya ada yang lupa ya Bu ya, Oke, gitu. oke, siap. Iya. Lalu Bu, apa harapan Ibu setelah melaksanakan observasi ini? Harapan saya sih, saya mudah-mudahan bisa melaksanakan coaching ini secara terus-terusan ya Bu ya, continue ya Bu ya, tidak hanya dengan ya Pak Alpi, mungkin dengan rekan yang lain. Kalau misalkan kita sudah terbiasa melaksanakan coaching, nanti kedepannya kita akan lebih menggali sebenarnya sih mereka juga ya yang melakukan memilih solusinya. Cuman kita hanya menggali saja kompetensi dari mereka itu ya Bu ya. Oke, Itu baik mungkin Bu. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, saya ingin mengucapkan selamat ya. Semoga Ibu dilancarkan dalam Amin, kegiatan terima coaching kasih. ini. Saya minta doanya ya Bu ya. Mudah-mudahan Pak Alpi juga yang mau cerita mudah-mudahan mendapatkan Iya, solusi yang terbaik iya, ya. iya, mudah-mudahan. Oke. Amin. Terima Baik kasih. Ibu, selamat siang. Iya, selamat siang kembali Bu. Oke, selamat siang Pak Alpi. Selamat siang juga Bu Risris. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Alpi? Alhamdulillah Bu Risris sentosa ya. Sehat ya. Mudah-mudahan selamanya sehat ya Pak Alpi ya, Amin. supaya bisa melaksanakan kegiatannya dengan lancar ya Pak Alpi ya. Tujuan Bapak nih katanya kemarin menghubungi saya ya Pak Alpi. Tujuan Bapak ini apa sih sebenarnya pembicaraan kita hari ini? Oh iya Bu, kalian saya tuh ingin curhat gitu. Cuman bingung mau ke siapa ya Bu ya. Iya, Kalau mau betul. ke kepala sekolah saya malu juga. Iya, Jadi betul. saya inisiatif saja menghubungi Bu Risris. Oke, siap. Kebetulan Bu, saya ini kan di sekolah seperti yang Ibu tahu ya. Kemarin saat pembagian tugas mengajar, ternyata super sekali orang seperti saya yang berbadan kecil seperti ini. Karena Pak Alpi aktif mungkin ya. Diberikan tugasnya Bu, oh luar biasa, menyala banget Bu, banyak bagus. Ya. Terus saat ini yang ingin Bapak rubah nih dari posisi Bapak. Tadi kan banyak sekali katanya tugas-tugas yang Bapak pikul ya. Ya. Sekarang menurut Pak Alpi apa gitu? Harapan saya sih ini Bu, mungkin dari tugas-tugas yang saya diberikan kepada saya kemarin itu, saya ingin kepala sekolah itu memberikan sebuah keputusan bahwa bukan hanya saya loh yang harus mengemban tugas-tugas itu, tapi kan harus juga berbagi gitu ya, kepada orang lain. Oke, gitu ya betul. Nah, menurut Pak Alpi, kekuatan Pak Alpi di sini mungkin Bapak Kepala Sekolah kan sangat percaya sekali ya. Kekuatan Pak Alpi di sini dalam bidang apa sih sebenarnya yang Pak Alpi punya gitu, sehingga Kepala Sekolah itu percaya terus kepada Pak Alpi? Mungkin kalau kekuatan ya, salah satunya itu mungkin saya salah satu guru yang mahir di bidang IT ya Bu ya. Kebetulan kan diberikan tugas juga hampir di bidang IT itu Bu. Sedangkan kan kalau menurut saya pribadi itu ya bukan hanya saya saja yang bisa, yang lain juga kalau misalnya belum bisa ya harus bisa. Ya betul. Tapi ada nih di teman Pak Alpi kira-kiranya untuk
Pak Alpi bisa berbagi tugas dengan teman Pak Alpi gitu? Bisa. Ada ya, Ada. banyak ya. Oke. Nah, sekarang nih, Pak Alpi apa sudah berusaha nih meyakinkan kepada kepala sekolah untuk dapat berbagi peran atau berbagi apa ya jatah pekerjaan mungkin ya Pak Alpi ya tentang program sekolah yang di sekolah Pak Alpi itu yang diberikan kepada Pak Alpi itu sebenarnya bisa nih ke teman saya nih ke rekan kerja yang lain gitu. Sudah berusaha ke kepala sekolah. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan Bu, bahwa saya kalau langsung ke kepala sekolah itu malu, makanya saya mencari teman gitu nih ya, siapa. malu Mungkin ya. kalau saya udah bicara dengan ibu lah ya, jadi saya betul. nanti ibu juga bisa memberikan solusi kepada saya gimana sih yang baiknya. Iya, betul. Nah, dari skala 1 nih sampai 10, kira-kira Pak Alpi sudah melakukan usaha apa nih untuk meyakinkan kepala sekolah? Karena kata-kata Pak Alpi mungkin malu ya untuk langsung, cuman mungkin ada obrolan-obrolan sedikit lah yang menurut Pak Alpi ini sudah mendekati sebenarnya sudah ada link-link ke arah supaya kepala sekolah itu bisa memberikan perannya kepada yang lain, guru yang lain gitu. Kalau skala mungkin saya masih di posisi 7 ya Bu ya. Oke. Kenapa 7 ya karena saya pribadi ya masih ya tadi ya saya belum pede itu pede untuk berbicara langsung kepala sekolah ya. gitu. Ya. Kebetulan kan juga saya jabatan saya sekolah kan hanya sebagai seorang guru biasa gitu, bukan sebagai wakil kepala sekolah yang terbiasa berkomunikasi dengan kepala sekolah juga. Nah, hambatan Bapak kenapa tidak bisa langsung untuk berbicara atau menghadap ke kepala sekolah itu sebenarnya ada hambatannya apa sih sebenarnya? Kok bisa? Saya nggak mau, malu deh, takut apa bagaimana itu kepada kepala sekolah itu? Ya kalau saya pribadi itu ya Bu ya, saya merasa takut kepala sekolah itu tidak percaya lagi kepada saya. Okay. Kemudian saya takut juga ketika kepala sekolahnya menganggap kok kamu nggak bisa diandelin banget sih. Betul. Nah, dari tadi ya rencana ke depan nih Pak Alpi kan belum berani ya kalau kemarin belum berani. Rencana ke depan Pak Alpi yang apa yang akan diupayakan Pak Alpi untuk meyakinkan kepada kepala sekolah. Nih Pak, sebenarnya ada nih rekan saya yang bisa berperan sama dengan saya gitu ya, kompetensinya sama dengan Pak Alpi, bagaimana urusan? Oke saya akan mencoba memberanikan itu ya menghadap kepala sekolah dengan memberikan saran-saran. Kemudian juga saya akan meyakinkan bahwa sekolah ini bisa berjalan itu bukan hanya oleh saya sendiri, tapi harus mendapatkan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ada kerjasama ya Pak. Apalagi kan seperti biasa kalau guru yang atau kepala sekolah yang senior itu mumpung masih muda. Nah kebetulan kan yang muda-muda itu bukan cuma saya, yang lain juga sama banyak yang muda gitu. Makanya saya ingin kepala sekolah itu melihat bukan yang bisa itu bukan hanya saya, tapi yang lain juga harus bisa. Betul. Memberikan kesempatan ya Pak Alpi ya. Oke. Nah, kira-kira nih berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Alpi untuk bisa berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah tadi? Mungkin sementara saya akan mencoba merenung dulu ya. Saya akan memikirkan tugas-tugas ini. Kira-kira kalau misalnya harus melimpahkan kepada orang, saya akan berpikir dulu ini cocoknya ke siapa. Kepada siapa gitu ya, yang lebih. Setelah itu mungkin 2 sampai 3 hari saya memikirkan. Nanti kalau udah 2-3 hari baru saya menghadap kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Kapan tadi kan itu mungkin akan dipikirkan ya. Kira-kira kapan akan mulai melaksanakan rencana-rencana Bapak tadi kepada kepala sekolah, terus misalkan memilih untuk teman siapa yang kira-kira berkompeten yang sama dengan Pak Alpi. Kira-kira kapan lah waktunya? Ada waktu nih, tenggat waktunya sebulan atau enggak? Kayaknya nih minggu ini nih atau enggak kayaknya bulan depan nih gitu. Kapan Pak? Mungkin dalam minggu ini aja Bu ya. Soalnya kan saya juga banyak tugas-tugas di luar sekolah gitu, tidak hanya di sekolah saja. Jadi saya pikir kalau misalnya tidak lebih cepat ini nggak bakal selesai masalahnya. Betul Pak Alpi akan terus-terusan ya. Ya akan terus-terusan galau gitu ya. Nah selanjutnya Pak Alpi siapa yang kira-kira bisa membantu dalam masalah ini kata Pak Alpi? Yang bisa membantu menjembatani gitu ya antara Pak Alpi dengan kepala sekolah, mungkin ada rekan lain yang bisa membantu. Mungkin saya akan menghubungi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kebetulan kan bidang kurikulum juga salah satu kepanjangan tangan dari kepala sekolah yang memberikan tugas-tugas. Kan tidak mungkin juga Wakasek kurikulum itu memberikan tugas kepada guru tanpa ada perintah dari kepala sekolah. Betul. Oke, senang sekali Pak Alpi hari ini saya bisa mendengarkan curhatan Pak Alpi. Nah, saya tanya Pak Alpi dulu ya, kira-kira kapan kita akan melakukan ini? Nanti kan
Pak Alpi kan akan lebih cepat, lebih baik katanya melakukan aksi tadi ya. Nah, kita akan melaksanakan perbincangan kita ini lagi kapan Pak Alpi ya kira-kira? Mungkin nanti setelah saya menghadap kepala sekolah Ibu ya. Oke, ya saya ingin tahu ya Pak Alpi ya hasilnya bagaimana, betul, solusi yang betul yang sebenarnya sudah Pak Alpi lakukan itu bagaimana gitu ya Pak Alpi ya. Ditunggu ya Pak Alpi ya kabarnya ya. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Alpi. Senang sekali bisa mendengarkan curhatan Pak Alpi siang ini. Gimana Bu Risris? Sudah selesai coachingnya sama Pak Alpi? Sudah pelong Bu Ira, sudah mendengarkan permasalahan dari Pak Alpi ya. Oke, Bu Risris, tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lebih tenang, lebih bahagia. Ternyata ya permasalahan yang Pak Alpi hadapi ternyata biasanya banyak sekali orang yang punya masalah seperti itu gitu ya Bu ya. Jadi saya berusaha menggali apa solusinya gitu dan alhamdulillah Pak Alpi sudah mempunyai solusi sendiri Bu Ira. Oke, bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu sendiri dengan melaksanakan coaching tadi bersama Pak Alpi? Kalau menurut saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta Bu Ira. Tapi mungkin tadi saya ini kan kembali ke Bu Ira ya. Apakah saya sudah? Kalau menurut saya sih saya sudah melaksanakan alur Tirta gitu ya Bu Ira. Oke. Itu mungkin. Mengapa Ibu bisa menilai demikian? Iya, karena dari alur Tirta yang pertanyaan-pertanyaan yang di alur Tirta sudah saya berikan kepada Pak Alpi dan Pak Alpi sudah menjawabnya dan beliau juga sudah memberikan solusinya sendiri, menggali apa yang sebenarnya beliau sendiri yang mempunyai solusinya itu dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dan mungkin beliau akan segera melaksanakan aksinya dalam waktu dekat ini. Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu boleh, ya. Bu Ira. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, saya melihat Bu Risris sudah mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Risris kembangkan lebih lanjut. Ya, salah satunya yaitu kompetensi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya tadi mendengar bahwa Bu Risris sudah sangat baik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Alpi yang berbobot sehingga Pak Alpi bisa menggali dirinya, memberikan solusi-solusi yang Pak Alpi sendiri bisa laksanakan. Iya. Lalu Bu Risris setelah ini apa yang selanjutnya ingin dikembangkan dari pelaksanaan coaching selanjutnya nih? Mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi, lebih mendalami lagi kompetensi saya dalam melaksanakan coaching tadi ya Bu ya. Yang 3 kompetensi itu mungkin harus saya pelajari lagi dan saya gali lagi, saya tingkatkan lagi gitu ya Bu ya supaya pelaksanaan coaching yang saya lakukan berjalan lancar ya Bu ya. Oke Bu, dari diskusi kita sekarang nih, sekarang kita balik lagi ke diskusi kita. Apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada kegiatan coachingnya? Mungkin saya akan terus menggali kemampuan diri saya, kemudian saya akan juga mencari ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber lain Bu, dari internet, mungkin dari workshop-workshop yang saya akan ikuti mungkin ya Bu ya, atau juga saya bisa melaksanakan workshop mandiri dalam platform Merdeka Mengajar ya Bu ya, PMM itu yang kita punya di akun belajar kita ya Bu ya. Oke, baik Bu Risris, semangat sekali ya. Oke, terima kasih Bu Ira. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Bu, bisa bermanfaat juga untuk di lingkungan sekolah Bu Risris atau mungkin di lingkungan rekan-rekan Bu Risris juga. Sebagai penutup nih Bu Risris dari kegiatan coaching dan diskusi yang kita lakukan ini, apa yang didapat dari diskusi ini? Saya mendapatkan ilmu coaching ternyata ya Bu ya. Tadinya saya berpikiran dalam mindset saya coaching itu
saya yang memberikan solusi kepada koci ya Bu ya. Tapi ternyata kocinya sendiri yang harus menggali mencari solusinya sendiri ya Bu ya. Nah, saya juga sangat berterima kasih nih kepada Bu Ira yang sudah memantau saya tadi ya Bu ya, sudah mengobservasi saya. Mungkin dalam coaching saya tadi masih ada kekurangan, saya minta maaf Bu Ira. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Mungkin ini juga kita sama-sama dalam proses belajar ya Bu. Betul. Mudah-mudahan baik itu Bu Risris ataupun guru-guru yang lain juga bisa meningkatkan kompetensinya, baik itu dalam bidang coaching dan dalam bidang-bidang yang lain. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Pak Alpi. Gimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah luar biasa, hari ini saya sangat semangat Pak Alpi. Ini Bu, saya ingin membicarakan rencana coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Risris. Iya Pak, alhamdulillah Bu Risris tadi sudah menghubungi saya. Saya kebetulan janjian dengan beliau itu setelah selesai pembelajaran. Saya akan diskusi dengan beliau. Ibu, tujuan dari coaching yang akan Ibu lakukan itu apa ya? Tujuannya saya ingin membantu Bu Risris mengidentifikasi masalahnya, menggali solusi dari Bu Risris sendiri sebenarnya ya Pak. Jadi saya di sini hanya mendengarkan apa yang menjadi cerita dan kendala yang Bu Risris alami. Kemudian Bu, apa yang Ibu inginkan setelah saya mengamati Ibu melakukan coaching kepada Bu Risris? Saya ingin Bapak mengamati dan memberikan umpan balik tentunya terhadap apa yang saya lakukan. Apakah diskusi atau praktek coaching yang saya lakukan dengan Bu Risris ini sudah mengikuti alur Tirta, seperti tujuan dari percakapannya sudah saya penuhi, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksinya juga, dan kemudian ada tanggung jawab serta ada refleksi, seperti itu Pak. Kemudian Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengarkan aktif Pak. Jadi kan ada 3 kompetensi, tapi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini adalah mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Pak. Baik ya Bu ya, kalau begitu saya ingin bertanya lagi nih. Kira-kira penguatan apa yang akan Ibu lakukan terhadap coaching sehingga solusi yang ia paparkan bisa menjadi solusi yang tepat itu Bu? Yang akan saya lakukan adalah melakukan penguatan. Sebetulnya solusinya memang ada dari Bu Risris sendiri ya Pak. Saya hanya menguatkan dan mendoakan. Kemudian saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan. Seperti kegiatan yang akan saya lakukan ini, Bu Risris meminta saya berdiskusi. Nah, saya akan menjadi pendengar aktif dan saya akan menggali informasi, menggali solusi juga dari diri Bu Risris, seperti itu Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu harapkan pada kegiatan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya silahkan Ibu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Risris. Selamat siang Bu Ira. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bu Ira bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat. Kemarin Ibu WA saya. Ya, betul. Maaf ya Bu ya mengganggu. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Apa nih dari tujuan diskusi kita pada siang ini? Iya Bu, sebenarnya saya punya kendala nih ya, yang sudah lama sekali sebenarnya hal ini saya ingin sharing ya dengan yang lain. Cuman kebetulan saya pikir saya bisa berbagi permasalahan ini dengan Bu Ira nih. Saya pikir begitu ya. Ini Bu, di sekolah saya itu kan memang dipercaya oleh kepala sekolah sebagai bendahara ya Bu ya. Sudah lama Bu, sudah dari tahun 2016. Nah, ini permasalahan saya gitu ya Bu ya.
ketika menjadi bendahara itu sering sekali gitu ya Bu, tupoksi saya sebagai guru itu agak sedikit terabaikan ya Bu ya, karena kadang-kadang memang tugas bendahara itu kan tidak tahu waktu ya Bu ya. Kadang-kadang misalkan pagi-pagi harus mengirimkan laporan gitu ya Bu ya, mengerjakan laporan atau apa gitu. Nah, kadang-kadang itu menjadi apa ya, ganjalan pada saya gitu. Aduh, ini anak-anak ditinggalkan ya Bu ya gitu. Nah, saya tuh merasa bingung Bu dengan hal seperti ini sebenarnya. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, apa yang menjadi kebingungan Ibu ketika mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah dan Ibu juga harus melaksanakan tupoksi Ibu sebagai guru? Apa yang membuat Ibu kebingungan seperti itu? Bingung saya apabila saya tidak bisa membagi waktu ya Bu ya. Misalkan ada bentrok antara tugas sekolah dengan tugas bendahara gitu ya, yang memang tidak bisa waktunya bersamaan gitu ya Bu ya. Ketika saya harus mengajar, kemudian ada tugas lain Bu yang harus saya kerjakan dalam bidang bendahara ini, kebendaharaan ini gitu loh Bu. Oke Ibu, jadi ketika Ibu ada 2 kegiatan sekaligus sebagai pelaksana tugas tambahan dan tupoksi Ibu sebagai guru. Saya guru kelas 5 lagi Bu. Oh, Ibu guru kelas 5. Okay. Kebetulan saya guru kelas 5 yang memang dituntut ya Bu ya, kalau guru kelas 5 kan ada ANBK ya Bu ya, anak-anak itu harus benar-benar diolah ya Bu ya. Kemudian pada lomba-lomba juga anak-anak kan dari kelas 5 ya Bu ya, kebanyakannya gitu Bu. Beban saya sebenarnya. Lalu apa yang akan Ibu lakukan jika ada 2 kegiatan sekaligus nih? Apa yang akan Ibu berikan kepada murid-murid agar pembelajaran tetap terlaksana? Iya. Biasanya ya saya juga sebenarnya berat ya Bu ya. Memang kalau di kelas kan anak-anak tetap saja membutuhkan figur guru kelasnya ya Bu ya. Walaupun memang saya suka meminta bantuan kepada guru-guru yang lain yang memang mungkin tidak sedang mengajar gitu, supaya bergiliran lah masuk ke kelas saya gitu ya Bu ya. Itu mungkin yang selama ini saya lakukan Bu. Cuman ya kalau ada ya Bu ya, kalau tidak ada guru lain pun misalkan sibuk gitu, nah itu yang sering terjadi gitu ya Bu. Lalu apa opsi lain Bu? Ketika memang tadi Ibu bilang tidak ada guru yang menggantikan, lalu Ibu juga harus melaksanakan tugas tambahan Ibu. Opsi lain apa supaya murid-murid Ibu tetap mendapatkan pembelajaran? Paling saya memberikan tugas Bu, saya tetap melaksanakan dulu pembelajaran dengan mereka, ada ini dulu, ada konteks dengan mereka gitu. Setelah itu mungkin saya memberikan latihan-latihan atau tugas-tugas yang bisa saya tinggalkan ya Bu ya. Mereka mengerjakan tugas, saya juga melaksanakan tugas yang lain gitu. Lalu ketika Ibu memberikan tugas ya, apakah sesuai dengan harapan Ibu? Yang murid-murid Ibu itu otomatis kan sebagai guru ada harapan ya Bu terhadap murid-murid kita. Apakah sudah sesuai ketika Ibu memberikan tugas-tugas kepada murid Ibu? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Kalau selama ini sih ya justru itu saya sendiri, kalau mereka sih murid-murid sudah mungkin dengan melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, mereka sudah sesuai dengan harapan saya mungkin ya Bu ya. Cuman dalam hati saya yang memang tanggung jawab ya Bu ya, dalam diri saya merasa belum maksimal dalam melayani mereka gitu. Lalu bagaimana respon murid-murid Ibu ketika memang Ibu hadapkan pada 2 pilihan, Ibu harus melaksanakan tugas tambahan. Kadang-kadang mereka ini Bu, mereka, Ibu kemana? Ibu nggak ada gitu kan? Ibu nggak ada gitu. Kalau misalkan saya bilang nanti ada Ibu guru anu ya yang menggantikan gitu kan? Mereka, Bu, emang Ibu mau kemana gitu? Emang Ibu mau apa gitu? Mereka itu memang sudah terlalu dekat dengan saya mungkin ya Bu ya. Lalu Bu, tadi Ibu bilang bahwa Ibu bisa saja meminta bantuan guru lain untuk menggantikan Ibu di dalam kelas, atau Ibu juga bisa saja memberikan tugas ya ketika Ibu memang berhalangan hadir.
di kelas, adakah solusi lain Bu yang sepertinya akan bisa mendapatkan pembelajaran yang Ibu harapkan? Oke. Mungkin solusi lain saya bisa, ya mudah-mudahan ke depannya tugas-tugas bendahara ini bisa ada jeda waktu ya Bu ya, supaya kita bisa melaksanakannya itu di luar jam efektif kita di kelas gitu ya Bu ya. Misalkan contohnya kita bisa mengerjakannya setelah pulang sekolah anak gitu ya Bu ya, itu yang diharapkan. Jadi kalau kalau sampai saat ini biasanya misalkan harus jam 9 misalkan gitu kan, sementara anak sedang belajar gitu ya Bu ya. Nah, itu yang saya harapkan sih begitu ya Bu ya untuk kedepannya gitu ya. Oke baik Bu. Lalu adakah dukungan dari pihak lain ketika memang Ibu melaksanakan tugas utama Ibu dan juga tugas tambahan yang luar biasa ini? Sangat, kepala sekolah sangat mendukung ketika saya misalkan ada tugas tambahan, saya sebagai bendahara harus misalkan harus berangkat kemana gitu, saya rapat ataupun ada ada laporan-laporan yang harus saya selesaikan, biasanya ibu kepala sekolah menyuruh guru lain untuk berganti peran di kelas saya gitu Bu. Ada yang bisa menggantikan peran Ibu selama Ibu memang mengerjakan tugas tambahan itu? Iya, biasanya kalau guru lain yang memang sedang kosong atau guru pelajaran yang sedang tidak mengajar gitu ya, biasanya diperbantukan di kelas saya begitu. Oke, dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, mulai kapan nih Ibu akan berbicara kepada kepala sekolah bahwa untuk melaksanakan tugas tambahan ini Ibu meminta waktu di luar jam pembelajaran? Kapan nih Ibu kira-kira akan ngobrol sama kepala sekolah? Mungkin saya akan melakukan rencana ini 2-3 hari ke depan ya Bu ya. Lebih cepat lebih baiklah supaya solusinya cepat-cepat terpecahkan gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Setelah Ibu memang sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, adakah yang akan Ibu lakukan seperti itu supaya pembelajaran tetap terlaksana dan tugas tambahan Ibu juga tetap juga terlaksana? Ya, ini mungkin membutuhkan profesionalisme kita juga sebagai tenaga pendidik, yang memang kalau di sekolah dasar itu memang tidak ada tenaga yang memang mengkhususkan untuk dijadikan bendahara. Mungkin saya dipercaya oleh kepala sekolah itu sudah merupakan suatu amanah yang luar biasa sekali ya. Dan dengan ini mungkin ibu kepala sekolah juga ada alasan lain, makanya beliau memilih saya menjadi bendahara. Nah di sini juga saya mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap murid saya untuk mereka memberikan pelayanan yang maksimal, pembelajaran yang maksimal. Nah saya kedepannya mungkin akan berusaha menjadi guru yang memang menjadi impian murid-murid saya, walaupun dengan tugas saya sebagai bendahara gitu ya, menyeimbangkan lah gitu ya. Di sisi lain mungkin tugas bendahara yang harus saya penuhi, tugas saya sebagai guru juga harus saya laksanakan gitu Bu. Dari skala 1 sampai 10 nih Bu, rencana Ibu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah membicarakan yang memang pembelajaran yang Ibu harapkan ke depannya ada di posisi mana nih Bu? Oke. Baru ada di posisi 6 kayaknya Bu ya. Jadi saya belum terlalu intens gitu untuk berbicara atau berdiskusi dengan kepala sekolah. Mungkin kedepannya saya akan berusaha lagi untuk terus-terusan memberikan supaya ibu kepala sekolah mengerti lah dengan tugas kita ya, tugas pokok kita sebenarnya adalah menjadi guru gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin yang akan saya lakukan. Lalu siapa yang kira-kira nih akan memonitoring kegiatan Ibu sebagai guru, juga sebagai pelaksana tugas tambahan yang diberikan dari Ibu, dari kepala sekolah? Ya, biasanya sih kepala sekolah ya Bu ya. Terus ya di sini pengawas juga mungkin sebagai salah satu pihak yang terus-terusan memantau saya, karena walaupun saya sebagai bendahara, tetap administrasi kelas saya sebagai guru kelas itu ditanyakan Bu setiap ada monitoring ke sini ke sekolah gitu. Oke, baik Bu.
Ada lagi nggak yang mau Ibu sampaikan nih pada diskusi kita kali ini? Ya, saya mungkin berterima kasih banyak nih. Saya sedikit plong, Bu. Dengan apa permasalahan yang saya hadapi, berarti saya juga harus melakukan apa yang tadi saya rencanakan ya, Bu ya. Mudah-mudahan saya minta doanya dari Bu Ira supaya bisa berjalan dengan lancar. Saya juga bisa melaksanakan tugas sebagai bendahara, tugas sebagai guru dalam keadaan yang sehat dan bisa sukses lah dua-duanya gitu ya Bu ya. Oke Bu, kapan nih kiranya kita bisa diskusi lagi sampai sejauh mana betul. Nanti apa nanti yang saya juga perlu sharing ya. Iya Bu, karena untuk sudah sampai di mana nih rencana-rencana dan solusi-solusi yang tadi sudah Ibu ceritakan, nanti sudah sejauh mana keterlaksanaannya. Ya. Nanti kita rencanakan lagi sebulan mendatang kita akan lakukan lagi coaching seperti ini ya Bu ya. Oke, baik saya minta bantuan kepada Ibu, jangan bosan-bosan ya Bu ya kalau saya hubungi gitu. Siap, dengan senang hati. Jadi Ibu nanti kalau butuh bantuan saya atau butuh diskusi ini WA saja ya Bu. Siap. Insya Allah banyak, Bu, saya bisa membersama Ibu. Oke, baik Bu, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya pamit. Ya, terima kasih banyak Bu Ira ya. Selamat siang Bu. Semoga sehat Bu Ira terus ya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang Pak. Lagi ya kita iya. Gimana nih, Ibu kan udah coachingnya sama Bu Rizky ya. Perasaan Bu Ira setelah melakukan coaching ini gimana? Perasaan saya lebih tenang Pak. Saya juga bisa memberikan penguatan terhadap Bu Rizky secara tidak langsung, meskipun solusi-solusi yang ingin dilakukan itu datang dari Bu Rizky sendiri ya Pak. Jadi saya hanya memberikan jalan saja agar Bu Rizky mendapatkan jawaban-jawaban dari kebingungan yang memang Bu Rizky alami. Ibu ya. Nah, menurut Ibu Ira ini, bagaimana pendapat Ibu tentang kemampuan coaching yang Ibu laksanakan tadi? Menurut saya sudah mengikuti alur Tirta dari mulai menyampaikan tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga di sana melakukan tahapan rencana aksi, dan yang terakhir juga saya melaksanakan tahapan tanggung jawab disertai dengan refleksi, Pak. Sekali ya Bu ya. Bu, boleh saya mengutarakan pendapat saya? Boleh Pak. Begini Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita, betul sekali ya Bu ya, dimulai dari menanyakan tujuannya apa, lalu identifikasi masalahnya bagaimana, terus sampai ke tanggung jawab coachingnya itu kapan dia melakukan aksinya gitu. Kemudian Ibu juga sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali Bu menurut saya. Itu sudah sangat bagus sekali. Juga Ibu itu memberikan waktu kepada coachingnya itu sangat lapang sekali ya, sehingga coachingnya itu merasa nyaman saat menceritakan masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, kemudian mungkin kalau kekurangannya itu tidak ada ya Bu ya, dari yang sudah saya lihat Ibu sudah sesuai dengan alur yang dijalankan. Kemudian sampai ke coachingnya itu menemukan solusi yang dia temukan sendiri gitu Bu. Iya, alhamdulillah jika memang penilaian Bapak seperti itu terhadap saya juga masih dalam tahap belajar ya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bersama Bu Rizky juga bisa saya lakukan mungkin dengan guru-guru yang lain seperti itu Pak. Bu, saya tunggu ya Bu ya kegiatan coaching Bu Ira dengan guru-guru yang lainnya. Biar kalau misalnya butuh bantuan saya jangan usah malu-malu, tinggal Pak. Biasa WA aja. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Ibu ya atas waktu coaching kepada Bu Rizky-nya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Pak Alfi atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita dan bermanfaat juga untuk rekan-rekan kita. Sama-sama Bu Ira. Ya. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang Pak.